Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati ibadah di bulan puasa Ramadan ini dengan penuh rasa nikmat, dengan kesehatan yang insya Allah akan memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ini, Allah memberikan rukhsah atau kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam segmen Fiqhun Nisa atau fikih perempuan ini akan membahas mengenai salah satu rukhsah dalam ibadah puasa, terutamanya adalah bagi kaum perempuan, yang tidak lain ialah mengenai tentang haid atau yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Akan tetapi, materi ini tidak hanya penting dipelajari, dipahami oleh kaum perempuan, akan tetapi juga bagi kaum lelaki. Karena pasti kaum lelaki juga di masa depannya nanti akan memiliki seorang istri, yang mana para lelaki juga harus memiliki tentang pengetahuan ini. Lalu, apakah pengertian haid itu? Dan berapa lamakah seorang perempuan mengalami haid? Dan apa sajakah larangan bagi seseorang perempuan yang mengalami haid? Yang pertama adalah mengenai pengertian haid. Haid secara bahasa artinya adalah mengalir. Dan untuk pengertian secara istilah adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan perempuan, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan, bukan karena pecahnya selaput darah, akan tetapi memang karena murni kesehatan. Beberapa majelis pendapat menyatakan bahwa seseorang perempuan batas usia minimal mengeluarkan darah haid ialah 9 tahun kurang 16 hari. Maka jika ada perempuan yang mengeluarkan darah sebelum usianya menginjak 9 tahun kurang 16 hari, maka darah tersebut bukan darah haid, akan tetapi darah istihadhah atau darah penyakit. Untuk waktu berapa lamanya haid itu terjadi, memang ada beberapa ulama memiliki berbagai pendapat. Akan tapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk waktu batas selamanya haid paling sedikit ialah 1 hari 1 malam. Kemudian untuk waktu secara umumnya biasanya seorang perempuan mengalami haid sebanyak 6 sampai 7 hari. Dan untuk batas maksimalnya atau paling banyaknya adalah 15 hari. Memang untuk waktu mengenai batas waktu haid ini bisa berbeda di antara perempuan karena memang ada pengaruh dari kondisi fisiknya, dari kondisi hormonnya maupun dari segi kesehatannya. Lalu apa sajakah larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid? Yang pertama, di antaranya adalah mengenai dilarang untuk melakukan sholat. Bagi perempuan, kalau dinikmati tidak sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi,
jika tidak sholatnya itu karena mentaati perintahnya Allah, karena memang tidak diperbolehkan sholat, maka justru tidak sholatnya itu akan menjadikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan sholat. Selain dilarang sholat, seseorang perempuan dilarang untuk melakukan puasa yang menjadi salah satu rukhsah dalam ibadah puasa. Kemudian dilarang beriktikaf atau berdiam diri dalam masjid. Kemudian dilarang untuk bertawaf saat pada rangkaian ibadah haji maupun ibadah umroh. Kemudian dilarang berhubungan suami istri atau yang disebut dengan istilah jima. Selain itu, dilarang juga bagi perempuan untuk memegang, menyentuh, bahkan membawa Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran, dalam firman Allah disampaikan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah seorang itu dilarang memegang Al-Quran, menyentuh, bahkan membawanya, selain orang-orang yang suci. Haid merupakan fitrahnya perempuan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang perempuan bisa mempersiapkan diri menjadi insan yang cinta akan kebersihan. Kemudian bekal persiapan untuk menjadi seorang ibu, dan sebagai bentuk rasa bersyukurnya kita sebagai seorang perempuan untuk kedepannya bisa meneruskan keturunan yang solih dan solihah. Semoga dalam ibadah puasa kali ini kita tetap bisa menikmatinya dan bisa mengikutinya hingga akhir dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ibadah puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.